Alif lam mim shad. Jadi kalau ada ayat yang di permulaan surat seperti alif lam mim shad ini disebut fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu ayat atau kata-kata pembuka surat berupa susunan huruf yang memang tidak bermakna sesuatu ya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Apa makna itu? Banyak jenisnya atau banyak. Misalnya ada kaf, ha, ya, min, shad. Ada yang terdiri dari 3 huruf seperti alif, lam, mim. Kalau ini 4 huruf. Ya. Kemudian ada yang 5 huruf, ada juga yang 2 huruf. Ya. Ada juga yang 1 huruf. Misalnya nun, qaf, atau shad. Itu semua adalah Allah yang tahu maknanya. Ada juga yang mencoba menerjemahkan seperti misalnya alif, lam, ro itu alif Allah, lam latif, ro robbil alamin. Atau alif, lam, mim, alif Allah, lam latif, mim mubin. Tapi ya belum tentu. Tapi kalau dulu Pak Guru Mukhtar ngajarin kami, itu sebenarnya bukan makna ada singkatan atau akronim dari sesuatu, bukan. Fawatihus suwar dengan huruf-huruf yang tersusun yang tidak berupa kata itu sebenarnya adalah semacam kalimat, semacam suara pay attention, kata beliau itu gitu. Jadi sebelum biasanya kalau kita ingin mendapatkan perhatian dari audiens, lalu kita mengatakan, itu misalnya. Atau kita teriak, oi, please, kalau please masih ada ya, tolong perhatikan, caca, itu yang. Jadi kalimat, kalimat cek atau apa itu adalah sebagai kalimat calling, kalimat panggilan agar memperhatikan. Berarti dalam surat alif lam mim ya, alif lam mim, dalikal kitab kan, semua orang tidak sedang memperhatikan. Lalu coba perhatikanlah kemari. Inilah kitab. Maka di sini juga begitu. Jadi fawatihus suwar itu lebih kepada suara panggilan atau pay attention voice gitu. Jadi untuk menarik perhatiannya para audien agar fokus pada apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Nah itu. Jadi misalnya ya seperti itu. Alif lam ro, ada banyak kok ya. Nun, qaf, kaf, ya, ain, shad. Ya kan? Terus kemudian ha, mim, itu kan ada ya. Ha, mim itu kan dua huruf. Mulai dari yang 1 huruf ya, nun, qaf, shad. Kemudian yang 2 huruf yang tadi itu ha, mim. Ya kan? Kemudian ada yang 3 huruf alif lam mim atau alif lam ro. Kemudian ada yang 4 huruf seperti ini, alif lam mim shad atau kaf ha ya ain shad, ini ada 5 huruf ya kan. Jadi itu tidak ada makna tertentu, meskipun tadi ada yang mencoba untuk mengartikan sebagai Allah latif mubin, Allah latif rabbul alamin, tapi tidak ada dasarnya memang ya. Jadi maka kita berhusnudzon bahwa itu adalah semacam kalimat panggilan atau suara panggilan untuk
audien agar lebih perhatian terhadap apa yang akan disampaikan selanjutnya. Maka ayat yang kedua kalimatnya jelas, kitabun unzila ilaika. Ini Al-Quran, wahai Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad. Ini Quran beneran. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu juga dikaruniai Allah sisi bashar ya. Sisi manusia biasa yang mungkin juga kadang ada sedikit gundah lah, galau. Enggak kok dikatakan ragu, bukan ya. Tapi galau ketika ada bantahan dari banyak orang, ketika ada ungkapan-ungkapan keraguan yang muncul. Nah itu kadang sedikit banyak itu mengganggu beliau. Sedikit banyak itu membuat beliau galau. Kok gini ya? Nah Allah memberikan penegasan. Seperti dalam surat Al-Baqarah di awal itu kan juga begitu ya. Kalimatnya itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba, kan gitu. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di ayat ini ditegaskan jelas, sudah Muhammad, jangan kamu ragu. Fala yakum fi sodrika harajun. Kamu jangan takut, jangan merasa sempit, jangan ada di dalam hatimu takut atau sedih, berat, sempit untuk menyampaikan ini Quran beneran. Ya. Jadi fala yakum fi sodrika harajum minhu. Kamu jangan merasa sempit dari Al-Quran itu. Untuk apa? Litung dzira bihi. Untuk memperingatkan manusia dengan Al-Quran itu. Peringatkan saja. Ya wajar ya kalau Rasulullah Muhammad SAW, terutama ini kan surat Al-A'raf ini kan surat Makkiyah, artinya diturunkan pada periode Mekah. Nah pada saat periode Mekah itu kan posisi Rasulullah masih sangat sangat rentan, sangat lemah, baik dari sisi kuantitas jemaahnya juga masih sangat sedikit, dari sisi kualitas kekuatan juga masih sangat lemah, sehingga wajar kalau Rasulullah masih kadang dihinggapi rasa takut gitu ya, basyarnya, sisi basyar beliau. Maka sisi kenabiannya dikuatkan dengan ini. Jangan Muhammad, kan juga banyak dalam ayat-ayat lain tuh, la takhaf wa la tahzan. Janganlah engkau takut dan juga jangan sedih wahai Muhammad atas penentangan mereka terhadap engkau. Litung dirobihi, maka sudah. Terus lanjut. Jangan kamu merasa sempit hatimu untuk memperingatkan manusia dengan Al-Quran. Nah ayat ini kepada Rasulullah Muhammad SAW ya. Tapi ayo kita tarik kepada kita nih. Kita ini kadang ya, ketika akan memperingatkan manusia, sesama kita, ya ngajak untuk tahajud, ngajak sholat jamaah. Kadang ada nyinyir nggak? Ada yang nyinyir nggak? Ada. Banyak. Tapi terus saja. Apalagi perintah untuk memperingatkan sholat jamaah, untuk sedekah, persiapan akhirat, dan itu kan Quran itu. Misalnya, kita memperingatkan tentang akhirat. Itu kan jelas Al-Quran. Surat Al-Hasyr misalnya. Ayat 18-21. Itu kan bicara tentang itu. Kemudian surat Al-Munafikun ayat 9-10, 11, 12 itu banyak lagi. Intinya memperingatkan tentang suruh siap-siap tentang apa yang akan terjadi esok sebelum datangnya mati. Lalu kita ngajak orang untuk sholat. Aqimus sholah. Liduluki syamsila wa saqil laili wa qur'an al-fajr. Itu kan peringatan, perintah. Lalu kita menyampaikan. Tentu kita harus mulai dengan kita dahulu. Memberikan contoh. Setelah itu lisan kita memberikan teladan. Ada nanti yang nyinyir, ada tentang sedekah.
Anfiqu mimma razaqnakum. Terus min qabli ayat yahadakumul maut. Ayo infakkan sedekahmu rizki yang diberikan Allah padamu. Banyak ini, banyak. Oh, ada yang di grup itu, ayo dulur ayo jamaah gitu. Itu ada yang nyinyir gini, mengingatkan itu jangan di sini, mengingatkan itu ya di luar sana loh. Nggak terima, padahal niatnya baik. Mengingatkan itu, ayo dulur jamaah gitu ada. Tapi ada yang mungkin risih ya kan, dia merasa lebih alim, dia merasa lebih tartil fasih bacaan Qur'annya gitu kan. Sehingga sementara yang mengingatkan itu orang yang biasa saja. Ingatkan itu jangan ingatkan di sini, ingatkan orang-orang yang belum sholat itu loh. Terus kenapa? Oh, jangankan sampean yang bukan sahabat, bukan apalagi Nabi. Oh, Nabi sahabat aja masih diingatkan kok. Mau kok. Nah inilah. Sehingga ketika Rasulullah diberikan penguatan oleh Allah dengan fala yakung fi sodrika harajun minhu litung dirobi. Jangan kamu sempit Muhammad, merasa sempit sesak dadamu karena untuk mengingatkan mereka dengannya. Berarti memang dulu ada orang-orang nyinyir itu. Tidak hanya dari kalangan orang luar Muslim, kafir Mekah saat itu, tapi juga mungkin keberatan dari kalangan dalam sendiri. Jadi kalau ada di sampean misalnya ada begitu, ya harus disabari saja. Itu sudah terjadi di zaman dulu. Sementara sampean yang sekarang lagi digoda setan dengan tidak mau diingatkan, merasa lebih hebat, merasa lebih fasih bacaannya sehingga tidak mau diingatkan yang lebih awam. Sampean sadar, you are nobody. Sampean bukan siapa-siapa yang harusnya mau sabar mengingatkan dan sadar diingatkan ya. Wa dzikra lil mu'minin, dan Al-Qur'an itu bisa sebagai pelajaran. Tapi apa siapa? Orang beriman. Bagi yang tidak beriman ya itu hanya sesuatu yang ya cuma bacaan lah. Quran itu kalau dari sisi bahasa kan bacaan ya. Bacaan. Maka orang mungkin sekarang ya hanya memaknai itu sebagai bacaan, dihafalkan tulisan hurufnya, lalu disarai nahwu sorofnya, kemudian dilakukan nada-nadanya Pak. Begitu aja. Lalu dihafalkan. Puas dia. Karena hanya melihat Quran sebagai bacaan. Padahal Quran itu kitab, buku yang untuk apa? Guidebook. Fungsinya di situ. Makanya di sini lidung dirobihi wa dzikra lil mu'minin. Juga untuk pelajaran. Untuk orang-orang beriman. Jadi yang bisa mengambil pelajaran itu siapa? Orang beriman. Yang nggak beriman nggak bisa mengambil pelajaran, nggak bisa. Jadi syarat untuk bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu orang beriman. Siapa? Ya orang yang hatinya suci. Ya orang yang hatinya suci. Makanya meskipun orang yang sangat pandai nahwu sorofnya, sangat pandai bahasa Arabnya, sangat pandai tajwidnya, makharijal hurufnya, belum tentu bisa memaknai Quran atau menafsirkan Quran sesuai dengan aslinya. Quran itu bukan hanya tentang bahasa. Quran itu bukan hanya tentang grammar, tentang nahwu, sorof, bayan, batik, mantek, balaghah, ma'ani. Bukan hanya tentang itu. Itulah ilmu-ilmu yang dibikin oleh manusia untuk mencoba memaknai Quran. Sementara Quran itu kalam ilahi loh ya. Saya ulangi, kalam ilahi. Maka untuk mendekati kalam ilahi, instrumen ilmu tadi memang penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah kesucian hati. Loh iya. Jadi para sahabat Nabi dulu saya pikir itu orang-orang yang ahli agama gitu kan. Enggak. Banyak orang ahli agama saat itu. Ulama-ulama Bani Israel banyak. Tapi tidak mampu memahami Quran karena tidak beriman.
Lah yang mampu memahami Quran sebagai sebuah kebenaran, ya orang yang beriman. Siapa deh? Yang hatinya suci. Orang yang hatinya suci. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau la yamassuhu illal mutahharun itu diartikan memang pertama tidak boleh memegang mushaf Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci dari haid atau dari hadas. Ya, itu takwil pertama. Takwil kedua adalah tidak bisa dia menafsirkan, memaknai, mengamalkan Quran kalau hatinya tidak bersih. Berarti yang bisa mengamalkan, menafsirkan secara betul itu orang yang hatinya sudah bebas kepentingan duniawi. Oh iya, makanya yang bisa mengambil pelajaran di sini juga hanya untuk orang-orang beriman yang bisa melihat Quran itu sebagai sebuah mukjizat, sebagai sebuah uh, hudan, nuron, imaman, zikron, ya itu hanya orang yang sudah dianugerahi hati yang suci. Ya. Itu dalam surat Al-Waqiah ya, ya, dalam surat Al-Waqiah ayat 79 kalau salah. Coba dilihat di sana Al-Waqiah ayat 79. Sudah ketemu? Mohon, panggil silakan. Jin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ya, jadi tidak bisa mengamalkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran kecuali hatinya benar-benar suci, bersih dari apa ya, kepentingan duniawi. Kenapa ini saya buktikan? Loh, sealim apapun sampean, tapi kalau masih dipengaruhi oleh kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan sosial, strata sosial, kepengen ya sama akan menafsirkan Quran berdasarkan kepentingan-kepentingan tadi, ya toh? Dan terjadi kan sekarang. Yang tidak boleh bilang udah apa-apa, ini ada ini menurut kitab ini begitu. Yang baik malah itu nggak boleh kayak gitu itu sebenarnya nggak boleh, itu gini, itu terlalu ekstrim ini menurut kitab ini gitu. Kalau hatinya masih dipengaruhi oleh apa? Kepentingan. Maka la yamassuhu illal mutahharun. Mana pertama adalah tidak baik boleh memegang mushaf Quran kecuali orang yang suci dari hadas. Demikian pula tidak bisa sampean mengamalkan atau menafsirkan Quran sesuai dengan apa yang diinginkan Allah kecuali hati sampean bersih. Kenapa? Karena kalau nggak bersih akan terjadi seperti orang-orang terdahulu yang ahli dalam bidang kitabnya, Yahudi Nasrani dalam bidang Taurat Injilnya. Tapi justru sama Allah diumpamakan seperti himar yang membawa kitab-kitab tebal. Himar itu keledai. Masih ingat? Keledai itu biasanya diibaratkan dengan sikap apa? Keledai. Paling apa? Hewan yang paling apa? Paling bodoh. Ada istilah lagi selain bodoh apa? Dungu. Pak Burman paling tahu. Dungu, bukan saya loh Pak Burman. Dan itu ada dalam Al-Quran. Coba dilihat ya dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Enggak gantian. Al-Jumu'ah itu surat ke-62. Ayo. Al-Jumu'ah ayat 5. Jadi tidak bisa jangankan mengambil pelajaran ya. Wong apa? Jangankan kok mengamalkan. Ayo silakan Al-Jumu'ah ayat 5. Izin, Gus. Di surat Al-Jumu'ah ya, ayat 5. Siapa? Mas Musianto, silakan.
Apa Pak Burman? Pak Burman tadi yang ketemu Pak Burman. Al-Jumu'ah. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. nah itu jelas kan? Zaman dulu udah ada begitu. Jadi para ahli kitab Taurat itu disebut al-ulama Banu Israel, ulama Bani Israel. Itu pinter-pinter. Tapi ya gitu, ndak mengamalkan. Nyuruh tahajud dia ndak tahajud. Nyuruh sedekah dia ndak sedekah. Nyuruh aja, gitu kan? Nyuruh hidup sederhana dia bermewah-mewah. Ini gitu. Nyuruh agar tidak sombong dia minta dipuji. Dan seterusnya. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 44 ya, surat As-Saff ayat 2 itu disebutkan sana tentang bagaimana murkanya Allah untuk orang-orang yang hanya ngomong tapi dia tidak mengamalkan. Maka di dalam surat Al-A'raf yang sedang kita kaji ini ayat 2 ini wa dzikra lil mu'minin, Quran itu untuk pelajaran tapi ya bagi siapa? Orang beriman. Yang tidak pernah beriman ya hanya menganggap itu sebagai Quran. Quran apa itu? Bacaan. Dilakukan nadanya, dihafal tulisannya, kemudian di lomba-lombakan debatnya, atau dipelajari grammarnya. Ya berhenti di situ. Itu baik sebenarnya. Mempelajari secara detail kata-kata, tapi lanjutannya apa? Ya diamalkan. Kalau enggak, ya surat Al-Jumu'ah tadi. Gitu ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Muhammad, kamu beserta dengan pengikutmu, ikutilah apa yang diturunkan Quran padamu. Apa yang isi Quran itu diturunkan oleh Tuhanmu itu. Dan jangan mengikuti yang lain. Jangan. Loh Rasulullah loh. Masih diingatkan Allah gitu. Lah kok kita yang di grup-grup diingatkan dulurnya untuk tahajud, untuk sholat kok marah itu loh. Siapa kita ini? Ya kan? Ini Rasulullah diingatkan. Jangan mengikuti jalan selain Allah sebagai pemimpin-pemimpin. Sedikit sekali dari kalian yang mengambil pelajaran. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Dan betapa banyak penduduk negeri kami telah membinasakannya. Padahal datang ketika penduduk negeri itu datang kepada mereka azab, mereka cuma mengatakan, inggih kita orang-orang yang zalim. Gitu kan? Ketika mereka ditimpa azab itu siang ataupun malam, ketika malam hari, ketika tidur siang hari, famakana da'wahum ilja'ahum ba'suna illang qalu inna kunna zalimin. Tidak ada teriakan mereka selain ketika mereka ditimpa siksa itu selain kami yang zalim. Tapi teriakan itu kan teriakan yang telat ya. Maksudnya telat gimana? Kasep. Merasa zalim itu harusnya sebelum datangnya siksa. Sehingga ada perbaikan. Makanya sering kita sampaikan perbedaan orang beriman, berilmu dengan orang bodoh, orang kafir. Itu adalah kalau orang beriman berilmu itu menyadari atau mengetahui kesalahan dosa itu sebelum datangnya mati sehingga ada kesempatan taubat dan perbaikan. Sementara kalau orang bodoh, orang kafir itu mengetahui dosa, kekurangan itu setelah datangnya siksa atau setelah mati sehingga tidak ada kesempatan taubat kecuali siksa dan penyesalan. Itu bedanya orang bodoh, orang kafir dengan orang berilmu dan beriman. Orang bodoh, orang kafir tahu dosa itu setelah dikubur. Setelah datangnya siksa baru teriak-teriak, inna kunna zalimin, Rabbirji'uni, kembalikan aku ke dunia gitu. Nggak ada. Dia tahu dosa itu setelah itu.
Sehingga tidak ada gunanya kecuali siksa dan penyesalan. Sementara orang berilmu dan beriman mengetahui menyadari dosa sebelum datangnya mati. Saat masih hidup, tahu dosa, tahu kekurangan pribadi. Sehingga kemudian dia teriak di kisi sekarang, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami zalim ya Allah, ampunilah dosa kami sekarang ini ya Allah. Waghfir lana min intika ya Allah, maghfiratan min intika. Ampuni dosa kami sekarang. Sehingga orang beriman berilmu itu tahu dosa sekarang sehingga ada kesempatan taubat lalu perbaikan gitu loh. Ya. Itu makanya jadi orang yang berilmu dan beriman. Oke. Demikian, monggo kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan silakan. Izin Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa yang Gus sampaikan tadi itu banyak sekali Pak Budi. Banyak terjadi Gus, seperti yang saya alami Gus. Jadi kebetulan saya itu kan ada komunitas. Di komunitas itu setiap ada pertemuan hampir saya yang suruh menyampaikan ya semacam tausiah. Tapi ada seseorang yang selalu ngingetin Gus. Jangan bicara mati lagi ya Pak. Karena itu merubah mindset katanya. Dan itu orang itu bukan secara kedudukan sosial bukan main-main Gus, seorang lawyer, seorang pengacara yang mantan dari pegawai hukum dan HAM terus sekarang pensiun kemudian sekarang jadi pengacara. Selalu mengingatkan itu. Tetapi ya saya sampaikan karena kalau bicara agama itu tidak lepas dari kita bicara mati seperti itu. Karena yang pasti itu mati seperti itu. Itu jadi apa yang Gus sampaikan tadi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Matur suwun. Ya, memang saya ketemu seseorang yang dia simpatisan ya, simpatisan SMA. Lalu suatu saat saya ketemu, kok udah lama nggak ikut ngaji kajian tafsir subuh gitu, saya tanya gitu kan. Kok lama udah nggak ikut kajian tafsir subuh gitu. Terus dia jawab terus terang, iya Gus, saya sebenarnya seneng. Tapi pas waktu itu saya baru buka ikut kajian, pas ayatnya itu tentang, memang ayatnya bicara gitu bukan kok. Ayatnya tentang mengingatkan akhirat, mengingatkan persiapan kehidupan setelah mati. Nah, padahal saat itu saya sedang ikut lelang proyek, Gus. Sedang semangat-semangatnya ada proyek besar. Lah kok diajak suruh ingat mati. Langsung saya udah nggak ikut lagi, Gus. Mau nggak bikin semangat gini. Dia bilang gitu, jujur sama saya. Jadi lihat terus gimana wong kita ini baca ayat ya dari satu ayat ke ayat yang lain. Masa kita wah ini tentang mati lompati dong. Masa gitu kan? Terus dilompati gitu, ini nggak cocok dengan nafsu manusia, ini kan yang enggak gitu ya. Dan benar kata Pak Warsa tadi, semuanya relate ya. Karena Al-Quran itu bicara tentang dunia, Al-Quran itu juga bicara tentang akhirat. Misalnya ini. Ya surat Al-Jum'ah ya, coba dilihat surat Al-Jum'ah ya. Kalau nggak percaya bahwa itu tentang dunia dan akhirat ya. Orang itu di tentang Al-Jum'ah, surat Al-Jum'ah coba. Surat Al-Jum'ah ya, yang ayat surat ke-62 tadi ya. Supaya manusia ini katanya merubah mindset, yo malah bagus no, merubah mindset kok enggak mau itu ya apa yang dirubah yang baik. Misalnya gini ya, ini ayat 10 sama 11 itu ya, ayat 10 sama 11 itu. Ayat 10 sama 11 itu kan sama dengan begini. Di ayat yang 9 dimulai dari gini. Ini ayat mulai 8 lah, ya kan? Ya, dari mulai ayat 8, 7 itu selalu tentang mati itu. Tentang mati. Misalnya ayat 6, mulai Jumat sama lihat ke atas itu. Tentang mati. Katakanlah Muhammad,
Wahai orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamu kasih Allah bukan orang-orang lain, maka harapkanlah kematianmu. Jika kamu orang yang benar. Itu kan gini, kamu orang benar, iya. Coba, kalau kamu memang orang benar, kamu pasti pengen ketemu Allah. Coba sekarang harap-harap mati, lah enggak mau kamu. Itu orang Yahudi digituin sama Rasulullah. Lah sekarang manusia, masa orang Islam juga tak gituin, dan enggak mau toh? Loh kan, ini loh ayatnya. Ini ayatnya Mas. Jadi pas tau. Jadi gitu Pak Warso, enggak mau diingatkan mati itu kayak Yahudi ini loh. Al-Jum'ah ini loh, ayat 6. Sampean itu Yahudi. Gue tambah muring-muring teman. Biar Pak Budi aja yang ingatkan gitu. Lalu ayat yang ketujuh ini. Wala yatamannau abadan. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya. Itu loh. Enggak mau. Mati itu enggak mau. Siapa? Yahudi. Lah kalau sampean berarti enggak mau mati juga? Loh, enggak berani ngomong. Juga? Loh, kok enggak mau ngomong? Juga? Loh, enggak berani ngomong kan? Ayo. Ini loh. Ayat ke-7. Walayat. Apa ngaji sama Gus Glory itu kok ditunjukkan ayat-ayat yang ngena diri. Lah, ayat ini untuk apa? Kan gitu, coba nih. Walah. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian selamanya disebabkan kejahatan yang telah murka dengan tangan mereka sendiri. Karena mereka tidak mau mati. Karena katanya enggak siap lah, apalah. Enggak pernah nyiap-nyiap kok. Dan Allah maha mengetahui orang zalim. Lalu ayat yang ke-8 tuh. Ayat ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirru. Katakan, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ya pasti menemui kamu. Kamu mau diingatkan atau enggak? Itu kamu mau diingatkan atau enggak? Mau ngelarang saya ingatkan, itu pasti akan menemuimu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Allah mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kamu mau lari, mau nggak diingatkan, mau menolak peringatan, kamu tetap mati. Kan gitu. Lalu ayat yang ke-9. Wahai orang beriman, ini kaitannya dunia akhirat. Bila telah disuruh untuk melaksanakan sholat hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Berarti kan sebelum sholat boleh jual beli toh? Boleh. Berarti tentang dunia. Begitu tentang sholat. Sholat itu tentang apa? Akhirat toh? Berarti tinggalkan dulu dunia. Kan gitu itu. Jadi boleh membakar dunia. Silakan berdagang. Tapi nanti pada saat ada panggilan sholat, tinggalkan jual beli. Nah ini tinggalkan jual beli ini nggak suruh ingat mati. Suruh ingat mati. Dan yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Nah kalau kamu nggak tahu, tak beritahu. Tapi ketika kamu tak beritahu, nggak mau, jangan. Nanti jangan ngomong itu loh ya. Lo gitu, ya apa zaman itu. Terus ayat 10. Bahwa Allah juga memperhatikan dunia lagi. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Wes, setelah sholat, kamu kerja lagi, nyari rezeki lagi. Oh, kan enak toh? Dunia lagi, boleh. Tapi terusan nih, lanjutan nih. Ini enggak yang dipotong ada. Pada saat kamu nyari rezeki, kata Allah, ingatlah Allah, fadzkurullaha katsira, banyaklah ingat Allah. Kenapa? Biar kamu merasa dijaga, biar kalau kamu pegawai nggak korupsi, biar kalau kamu pedagang nggak curang, biar kamu nggak gini gitu, merasa ingat Allah. Nah ini dipotong, nggak pakai ingat Allah. Akhirat lagi toh. Jadi itu agar kamu beruntung gitu loh. Kenapa? Karena yang terjadi di zaman dulu nggak mau diingatkan. Akhirnya ayat 11 itu. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka segera menuju kepadanya. Maka mereka meninggalkan engkau Muhammad berdiri sedang khutbah sendiri. Jadi pernah di masa Rasulullah itu terjadi. Pada saat khutbah Jumat. Ya, itu ada para pedagang datang. Wih, dagangan datang, barang-barang bagus, murah-murah. Pergi semua Nabi Muhammad itu loh, ngadeg sendiri. Berdiri sendiri. Itu disebut, maka dia akan meninggalkan kamu sendiri. Gitu. Wataroku kako iman. Gitu. Maka katakanlah kata Muhammad, ingatkan mereka apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah maha pemberi rezeki yang terbaik. Jelas. Gitu. Masih sejelas apapun saya terangkan, yo hanya untuk orang yang beriman. Gitu loh Mas.
Saya hanya membicarakan Quran loh ya. Saya bukan kitab yang saya karang sendiri atau kitab Syekh Syurono loh ya. Enggak loh ya. Tapi ini kitab benar-benar dari Al-Quran loh ya. Oke, saya rasa itu. Saya juga menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk Ibunda Pak Juwarno, Bu Sundarti. Semoga diampuni Allah dosa-dosanya. Semoga amal ibadahnya diberikan tempat yang baik, diterima oleh Allah SWT. Dan Pak Juwarno beserta keluarga juga diberikan ketabahan. Semoga Pak Juwarno dan keluarga menjadi anak-anak yang soleh sehingga bisa menjadi jariah orang tuanya di kuburan nanti. Karena setiap kali ibadah yang dilakukan bisa menjadi jariah yang baik di sana. Semua juga ini mengingatkan kita ya, karena Bu Sundarti itu baru mungkin 5 atau 4 hari sebelumnya itu masih bercanda sama saya. Dan kemarin jam segini masih ikut ngaji bareng kita loh, Bu Sundarti itu. Ikut ngaji bareng kita sama Pak Juwarno. Sehingga ternyata jam berikutnya sudah dipanggil Allah. Padahal kondisi sehat, setelah diperiksakan juga dalam kondisi baik. Kemarin juga diperiksakan. Saya selalu cek sama Pak Juwarno, gimana Pak Juwarno, ibunya dalam kondisi baik. Alhamdulillah Gus, ini begini. Tapi kalau Allah berkehendak gimana lagi ya. Jadi makanya ini sebagai peringatan untuk kita juga bahwa mati itu dekat sekali. Mati itu dekat sekali. Jadi sampean dan saya yang kadang ingin menyerah kebaikan ini, ingatlah 2 hal. 1, bahwa garis finish itu sangat dekat, yakni kematian. Yang kedua, ingatlah bahwa tidak ada yang sia-sia. Setiap yang kita upayakan dalam kebaikan pasti ada manfaatnya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma fil mu'minat wal muslimat Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayka innaka taqdi astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hastina najina syaitan semoga para penanatina walina sabina minal qawmi dhalimin rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma fa'al. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل من اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر الشيطان. اللهم انا نسالك الهدى والتقى وعفاف الغنى وحسن الخلق. اللهم افرغ لنا صبر الثبت ايماننا وانصرنا على الكافرين وتوفنا مسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Juwarno ada yang mau disampaikan terkait dengan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas nama pribadi, keluarga, dan mewakili Ibu, alhamdulillah, matur suwun utamanya kepada Gus Kluri, Kotama, dan warga dalam semuanya, dan dulur-dulur mukmin yang selalu menyemangati kami. Kemudian yang kedua, tapi mohon maaf atas nama Ibu apabila selama berinteraksi dengan panjenengan semua ada khilaf, ada salah kata, ada tindakan yang kurang berkenan, kami mohon untuk dimaafkan. Dan kami mohon dulur-dulur semuanya, utamanya keluarga kami, tetap dalam perahu ini saling mengingatkan. Begitu Gus, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga Pak Juwarno sekeluarga diberikan ketabahan dan bisa menjadi anak yang soleh, selalu mengalihkan jariah untuk orang tua. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an